Hidup di bumi, ada kalanya kita butuh yang namanya pengakuan. Pengakuan untuk dilihat, pengakuan untuk dihargai, pengakuan untuk dipahami. Halo, aku murid bumi. Aku membantu individu untuk beralih dari identitas lamanya ke identitasnya yang baru melalui ilmu dan ekspansi pola pikir. Jika kamu sudah menyimak 3 video sebelumnya tentang siapa kamu sebenarnya, tentang kenapa hidup terasa buntu dan saat dunia mulai mendengarkanmu, maka video ini adalah video lanjutan dari seri inti pembentukan identitas diri. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang validasi. Apa itu validasi? Validasi adalah bentuk konfirmasi. Biasa disebut juga feedback atau umpan balik. Yang ini bisa bersumber dari eksternal atau internal. Dan di video kali ini saya akan memberikan praktik integrasi agar feedback atau konfirmasi atau validasi ini bisa kita temukan secara internal. Karena perbedaannya adalah ketika kita bergantung atau terikat pada validasi yang eksternal atau validasi dari luar, itu kemudian kita analoginya seperti meminum air laut yang membuat kita semakin haus, semakin kering tenggorokan kita. Ya, sama seperti itu. Ketika kita butuh validasi dari luar, butuh orang untuk memvalidasi diri kita seperti apa. Itu sama aja berarti kita akan semakin kehausan. Mungkin senang akan sesaat, tapi hausnya akan menjadi adiksi. Oke? Nah, kenapa sih kita terikat banget sama yang namanya validasi? Setiap orang pasti memiliki proses perjalanan saat dia membutuhkan validasi dari eksternal. Kita mulai dulu dari validasi eksternal ya, baru nanti kita akan praktik integrasi ke validasi internal. Karena sebetulnya sejatinya hanya diri kita yang bisa memvalidasi diri kita sendiri. Maka dari itu kita tidak akan pernah merasa kehausan lagi. Nah, oke, kita berbicara tentang validasi eksternal dari luar, dari masyarakat, dari orang tua, dari lingkungan, environment, community, dan lain sebagainya. Oke, dan manusia memang adalah makhluk sosial. Tidak bisa dibantahkan. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak kecil, kita tumbuh dalam sistem yang bergantung pada nilai yang ditanamkan. Misalnya saja, kamu ini anak pintar loh. Kalau dapat nilai bagus. Kalau kamu ini anak baik loh. Kalau nurut sama orang tua. Ya, dan itu adalah sebuah sistem yang nyata ya di kehidupan kita di masa kecil. Dan kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Dan dalam satu konteks tertentu, yes, itu memang sebuah kebenaran. Tapi ketika kita berbicara validasi, ini adalah alat pertukaran agar kita merasa apa? Merasa aman. Loh, merasa aman untuk apa? Jadi tadi saya kasih analoginya, kalau misalkan kita dapat nilai 100 bagus, berarti pinter, akademik bagus, pinter. Kalau kita nurut sama orang tua, baik. Apalagi nurut gitu ya. Nah, ini mengajarkan bahwa cinta dan penerimaan atau acceptance itu akan datang after kita mencapai sesuatu, after achievement. Maka dari itu, ini bisa memberikan pola saat masa dewasa. Kita akan misalnya ya, ini akarnya nih ya, kita merasa aman. Kita akan merasa dicintai dan diterima ketika kita mencapai sesuatu. Ya, di sini adalah konsep akarnya. Saat kita masa dewasa, kita akan menemukan diri kita bahwa jika kita sudah sukses, atau kita sudah kaya raya, baru kita bahagia.
Jadi ada proses pencapaian dulu, baru kita merasa. Gitu ya. Nah, apakah validasi seperti ini salah? Tentu saja tidak. Pengakuan adalah bagian dari hubungan yang sehat. Adalah suatu hal yang sehat kalau kita tidak bergantung padanya. Karena gini, saat kita dewasa, kita butuh yang namanya pengakuan bergantung banget pada validasi luar untuk merasa cukup. Akhirnya, ini bukan lagi sebagai kebutuhan manusia yang sehat. Karena ini adalah proyeksi dari belief system lama atau proses perjalanan masa kecil yang banyak menimbulkan luka. Bisa jadi momen yang akhirnya tidak memberdayakan. Sebenarnya dengan kita nilai 20 pun kita akan tetap dicintai. Namun itu adalah proses yang berbeda. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan intelijensi kita dalam bidang akademik misalnya, ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita berbicara dari akar ya. Bagaimana rasa aman itu diambil dari sebuah validasi untuk kita merasa diterima, untuk kita mencapai untuk kita mendapatkan sebuah kelayakan di masyarakat. Kita itu harus mencapai sesuatu. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini yang akan kita kupas. Oke, misalnya mungkin dulu kita jadi juara kelas atau kita jadi diakui nih, dicintai ya, hanya saat kita tuh mendapatkan prestasi-prestasi tertentu di akademik misalnya. Nah, akhirnya di situ si anak kecil itu berpikir bahwa aku harus jadi sesuatu dulu, baru aku layak untuk dicintai, baru aku layak untuk dihargai, baru aku diterima oleh masyarakat, baru aku diterima oleh lingkungan. Inilah akar dari ketidak orisinil. Ya, orisinil tuh gimana sih? Autentik. Maka dari itu baiknya boleh dilihat dulu video 1, 2, dan 3 karena kita mesti menggali dulu eksistensi kita dari akar itu apa. Kita yang original, yang lahir di bumi ini. Oke? Ketika kita dihadapkan dengan kesadaran kolektif atau yang namanya standar kolektif. Kolektif itu masyarakat, apa yang disepakati oleh suatu masa yang besar, misalnya di Indonesia nih. Standar kecantikannya apa sih gitu? Kan ada ya. Jadi ini adalah standar kesadaran kolektifnya seperti apa misalnya ya. Saya kasih 3 poin misalnya. Saya itu sukses kalau misalnya saya punya rumah 1 sama mobil 1 gitu. Atau saya tuh sukses kalau misalkan saya udah bekerja kantoran nih, bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore saya punya kerjaan di korporasi misalnya. Kemudian apa lagi? Saya sukses kalau misalkan di rekening saya sudah ada 30 miliar misalnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini adalah sebuah kesadaran kolektif. Nah, ini kita lihat juga apakah ini adalah keinginan si diri ini yang murni atau tuntutan akan validasi eksternal. Ini namanya tuntutan atau kita dituntut untuk menjadi pribadi seperti apa gitu ya. Untuk pribadi yang sukses, masa umur 30 belum punya rumah ya gitu ya. Masa umur segini gajinya masih segitu ya. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat di sini apakah memang kita yang benar-benar membutuhkan ini. Kalau misalkan memang benar-benar kita identifikasi dan kita membutuhkan ini, it's okay. Jalankan saja. Tapi ketika kita memang tidak sesuai dengan apa yang namanya purpose kita, untuk mengikuti kesadaran kolektif atau standar masyarakat misalnya. Nah, ini akhirnya kita memakai yang namanya packaging ya. Packaging itu adalah kemasan.
bagaimana nanti kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita merasa, bagaimana kita menghadirkan representasi self kita kepada dunia. Yang di sini ada yang namanya screening, biar kita dapat validasi masyarakat. Oke, contoh misalnya, aku harus terlihat stunning nih gitu ya. Stunning nih supaya saya bisa masuk community tertentu misalnya. Kalau saya nggak stunning, saya nanti pasti bisa jadi direndahkan, bisa jadi tidak masuk dalam komunitasnya, komunalnya dan lain sebagainya. Dalam konteks tertentu itu dibolehkan saja ya, jika memang sudah ada sistem aturan tertentu yang memungkinkan kita untuk masuk pada komunitas yang memiliki rules tertentu lah ya, secara konkret. Nah, diri kita di sini kita harus lihat lagi. Validasi ini munculnya bentuknya apa? Misalnya pujian misalnya. Aduh, bagus banget kamu ya. Aduh, apalagi ya, saya kasih contohnya yang nyata-nyata aja. Oke, kita masuk aja kepada contoh ini ya. Wah, udah kerja di kantor ya, di mana? Di kantor A, B, C gitu. Wah, salary-nya 2 digit gitu kan. Sukses dia. Padahal sebenarnya si dirinya tuh nggak mau kayak begitu gitu. Dirinya misalnya pengennya, saya ingin punya mengabdi di panti jompo yang saya miliki sendiri, dan saya ingin merawat lansia-lansia dengan passive income saya yang stabil, di mana saya bisa melakukan remote job di mana saja gitu ya. Tapi ketika diri ini punya keinginan dan harus masuk kepada standar kesadaran kolektif, nah inilah dia yang namanya validasi diri. Nih, validasi diri ini bisa bentuknya positif atau konstruktif, ada yang bentuknya destruktif atau negatif. Bisa bentuknya uplifting atau merusak ya. Nah, kita bisa lihat gimana sih cara mengidentifikasi kalau misalkan kita tuh validasinya masih sehat. Oke, validasi yang masih sehat misalnya, kita kasih contoh deh. Ini validasi eksternal ya, dari luar diri. Ketika kita berekspresi misalnya. Let's say, apa contohnya kalau misalkan kita butuh validasi. Misalnya kita merepresentasikan diri di media sosial seperti apa. Ya. Kita berekspresi dong di sini ya. Kita bisa memposting foto dengan misalnya penampilan kita, atau kita bisa berkarya melalui tulisan dan video-video misalnya, atau kita bisa men-share isi pikiran kita di kepala gitu. Itu adalah proses ekspresi, dan di industri tertentu validasi seperti ini memang dibutuhkan untuk bisa kita mengeluarkan ekspresi autentik dari diri kita. Nah, di tahap ekspresi validasi itu masih sehat. Namun ketika validasi ini kemudian menjadi simpati atau butuhnya konfirmasi dari luar untuk pemberdayaan diri, inilah yang bisa mengarahkan kepada negativitas atau diri yang destruktif. Oke, misalnya saja, coba kalau simpati memberikan suatu cerita bahwa kehidupan pribadinya misalnya ya. Kehidupan pribadi di-share boleh? Boleh. Di tahap ekspresi. Untuk kita bisa sharing sesuatu hal yang dalam konteks tertentu itu membuahkan ekspresi kita tanpa meminta feedback. Coba deh lihat. Kalau misalkan kita share personal journey kita atau kehidupan pribadi kita, coba kita lihat. Kalau nggak ada yang ngedukung, kira-kira kita masih ini nggak, atau merasa sedih gitu. Ketika kita nggak ada yang like pun nggak masalah lah, ya kan? Yang penting kita berekspresi, terserah ada yang mau lihat
boleh, enggak juga enggak apa-apa. Itu namanya tahap ekspresi. Ketika kita bisa mengeluarkan, menyuarakan atau menuangkan apa isi pikiran kita, bagaimana kita, tadi saya bilang membagi kehidupan kita. Nah, tapi ketika udah di level mencari yang namanya simpati seseorang, itu pasti kita membutuhkan yang namanya like ya, komen misalnya, atau validasi-validasi yang lain. Nah, di tahap ini kita lebih membutuhkan validasi eksternal untuk diri kita. Lebih parah lagi, kita mendapatkan konfirmasi bahwa ketika kita punya banyak like dan komen misalnya ya, kita adalah orang yang berdaya, kita adalah orang yang diterima di masyarakat. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Diri kita yang original, diri kita yang autentik, itu sebenarnya tidak membutuhkan validasi eksternal untuk dilihat, dipahami, dan dicintai. Karena kita masing-masing memang layak untuk mendapatkan validasi ini. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan validasi eksternal, kita harus punya validasi internal terlebih dahulu. Gimana caranya? Oke, saya kasih 3 praktik. Gimana caranya kita validasi internal. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi di eksternal. Nanti ketika kita mengajarkan men-treat diri kita dengan baik, berarti kita mengajarkan orang untuk menghargai dan menghormati kita, melayakkan kita, mencintai kita, memahami kita, karena diri kita sendiri yang generate energi itu dari dalam. Oke. Nah, sekarang identifikasi dulu aja cara untuk validasi internal. Karena kenapa tadi saya menganjurkan untuk nonton video pertama, karena kita mesti punya yang namanya self investigation. Investigasi diri. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan investigasi, ini nanti kita nggak punya kemampuan untuk reflektif, kontemplatif. Ketika kita abai atau kita merasa proses refleksi diri atau kontemplasi diri nggak penting, kemudian akhirnya kita akan terus pola yang berulang di bawah sadar, sehingga kita kayak hidup di roda hamster yang terus seperti itu. Ya, oke, balik lagi. Yang pertama kita identifikasi dulu. Nih, coba tanya diri sendiri, pernah nggak ngerasa diri terlihat kuat, harus kuat, tapi padahal rapuh? Pernah nggak saat bekerja keras misalnya, bukan karena cinta, tapi karena ingin membuktikan sesuatu gitu. Bukan karena kamu suka, tapi aku harus membuktikan sesuatu. Nah, pernah nggak pengen ngerasa pengen ngerasa superior, padahal sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan itu gitu. Tapi kita harus masuk kepada suatu community tertentu agar kita bisa diterima. Coba lihat dulu gitu. Nah, validasi itu, di balik validasi itu, ini ada diri yang bicara bahwa lihat aku dong, akui aku dong gitu ya. Nah, ini diri yang original nih gitu ya. Nah, kita refleksikan diri. Sebenarnya siapa yang sebenarnya ingin aku buktikan di hidup ini? Apakah ini masih tentangku atau tentang mereka yang aku effort untuk membuktikan bahwa aku ABCDE? Aku capek nggak ya kayak begitu gitu ya. Terus kemudian kedua, ini latihan, saya selalu memberikan latihan-latihan sederhana ya untuk bisa dipraktikkan di sehari-hari. Mirror work, coba latihan di cermin. Coba lihat dan kalian bisa afirmasi sederhana. Dan ini cukup mantra lah ya, yang powerful ya. Adalah I am that I am, and that is enough. Artinya adalah aku adalah ya, aku apa adanya, dan itu adalah cukup. Ini mantra yang paling bagus untuk tidak membutuhkan validasi
eksternal lagi dan masuk ke tahap validasi internal. Dengan catatan, I am that I am and that is enough. Dengan catatan, teruslah berprogres pada self development. Tetap kita proses refleksi itu otomatis ya. Kita pasti akan pengen punya best version of ourselves. Kita pasti akan pengen memunculkan ini. Tapi saat kita mau latihan ini, switch dari eksternal ke internal, bagus pakai afirmasi atau mantra ini. I am that I am and that is enough. I am that I am and that is enough. Saya merasa cukup atas diri saya. Saya berterima kasih atas diri saya. Tapi misalnya ada rasa resistensi, denial gitu ya. Saya merasa belum cukup gitu ya. Lihat lagi belum cukupnya dari mana? Dari eksternal kah? Dari tuntutan kah? Atau memang saya memang pengen punya goalnya dari diri sendiri A, B, C, D. Ya kemudian improve lah diri sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita pernah merasa haus akan validasi itu, ya terima saja. Ya memang itu perjalanan dari diri kita gitu ya. Meskipun aku pernah merasa haus validasi, aku memilih menerima diriku dengan utuh. Ya. Nah, inilah yang akan bisa berimpact pada pergeseran. Jadi dunia luar itu tidak akan pernah bisa memberi cukup validasi jika kamu belum sebenarnya berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi saat dirimu mulai menyaksikan dirimu yang jujur dan penuh kasih compassion kepada diri sendiri, kamu tidak lagi butuh panggung untuk ini. Kamu menjadi panggung itu sendiri. Dan ketika kamu menjadi panggung, kamu memberikan izin pada orang lain untuk bisa memberikan validasi pengakuan yang dilihat tadi, dicintai dan dipahami. Oke? Di video berikutnya kita akan membahas langkah penting lainnya. Bagaimana keluar dari mentalitas korban atau victim mentality dan hidup dari tempat yang original. Jika video ini menyentuhmu, silakan tinggalkan komentar apa sih bentuk validasi yang paling sering kamu kejar di bumi ini dan apa pelajaran yang kamu dapatkan darinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.